Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wal khaliqul bari'ul musawwir. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil ladzi wasafahumullahu bi annahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah, yaitu dengan memuji dan memuja atas keagungannya, kebesarannya, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang diberikan kita pada kesempatan ini, waktu diberikan kita umur untuk bisa datang di rumahnya yang kita cintai ini dalam rangka untuk bertafakuh fiddin, dalam rangka untuk menggali, memahami ayat-ayatnya di dalam Al-Quran Al-Karim dan hadisnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita meminta dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita senantiasa terus dibimbing di atas syariatnya dan di atas sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kita meninggal di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ma'asyiral muslimin wal muslimat, selawat serta salam tidak lupa kita selalu curahkan kepada beliau, salawatullahi wassalamu alaihi, dan tercurahkan juga kepada keluarga beliau, kepada anak-anak beliau, istri-istri beliau, dan para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radwan, dan orang-orang yang berjalan istiqomah di atas sunnahnya, di atas sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai ajal menjemputnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan ini alhamdulillah kita masih bisa bersua, berjumpa di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka untuk melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam masyhur Az-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, salah satu nikmat Allah yang selalu, yang sering-sering kita syukuri kepada Allah Azza wa Jalla, Allah masih memanjangkan umur kita, Allah masih
memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, baik itu ibadah yang sifatnya wajib maupun ibadah yang sunnah. Kenapa harus kita bersyukur kepada Allah ma'asyar muslimin wal muslimat? Karena dalam sebuah ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran Karim surah Fatir ayat 37, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa hum yastarifuna fiha rabbana akhrijna na'mal shalihan ghayra alladhi kunna na'malu aw lam nu'ammirukum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nazir fadzuqu fama lizzalimin min ansar. Perhatikan ayat ini. Di hari kiamat nanti, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ketika manusia dimasukkan ke dalam neraka Allah tabaraka wa ta'ala, seperti orang kafir, ketika mereka merasakan azab Allah, ketika mereka merasakan dengan pedihnya neraka Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga mereka istarikun, berteriak di dalam neraka sambil dia mengatakan, Rabbana akhrijna, ya Rabb kami, keluarkan kami, keluarkan kami, na'mal shalihan, agar kami beramal soleh. Ini penyesalan yang tidak ada gunanya. Ghairul ladzi kunna na'mal, yang mana dahulu kami tidak pernah mengerjakan, sehingga dia minta agar dipulangkan lagi di dunia ini. Kemudian kata Allah tabaraka wa ta'ala, aulam mu'ammirukum, bukankah telah kami panjangkan umur? Bukankah kata Allah, aku berikan kau kesempatan, kenapa enggak kau gunakan kesempatan tersebut untuk kembali kepadaku, untuk beribadah kepadaku, ma yatazakkaru fihi, agar engkau mengingat, agar engkau mengingat, mendazakkar, bagi orang-orang yang ingin mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Waja'akumun nazir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Sudah banyak peringatan di dalam Al-Quran Karim, kita baca hadis Nabi disampaikan, itu semuanya peringatan. Kemudian juga ada kabar gembira. Bukankah Nabi kita SAW diutus basyirun wa nadhirun, membawa kabar berita gembira dan juga membawa peringatan. Fadzuqu fama lizzalimin min ansar, maka rasakanlah bagi siapa? Orang yang zalim. Orang yang zalim, mereka sama sekali tidak mendapat pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ayat ini agar kita itu sadar bahwasanya jangan sampai musibah itu datang, jangan sampai penyesalan itu datang tidak ada gunanya, baru kita sadar. Maka sebelum itu datang, kita kembali kepada Allah. Dan Allah mudah ma'asyar muslimin menggulingkan bumi ini. Dan ini banyak. Bagaimana kisah kaum Lut, Allah juga balikan. Bagaimana kaumnya Nabi Nuh, Allah kirimkan badai besar. Allah sebutkan di dalam surah Toha ayat 105, wa yas'alunaka 'anil jibal, ya Muhammad, ketika mereka bertanya kepada engkau tentang gunung-gunung yang tinggi, faqul yansifuha rabbi nasfa, katakanlah kepada dia, Tuhan pun akan menghancurkan nanti pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Habis semuanya.
kota terminal rata. Waidaruha Quran sofan. Kemudian dia akan menjadikan gunung-gunung itu rata sama sekali, nggak ada bekasnya. Wala tarubiha iwajan wala amtan. Kita tidak melihat lagi ada tempat yang rendah dan juga ada yang tinggi rata. Ini semua mengingatkan kita kembali kepada akhir masyarakat muslimin wal muslimat. Cukuplah berita-berita yang ada di Al-Quran Karim umat terdahulu menjadi pelajaran bagi ibrah bagi kita. Bagaimana kisah Fir'aun, Musa bersama Fir'aun ketika Nabi Musa berdialog dengan panjang, dengan bukti-bukti, ayat-ayat yang jelas. Musa sampaikan kepada Fir'aun, tidak kau mengetahui yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, Rabb kamu. Fir'aun bukan malah dia sadar, mungkaron jahilan, tambah ingkar dia sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa yang terjadi? Allah tenggelamkan ini. Ini semua sebenarnya adalah pelajaran agar kita jangan lupa kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan lupa kepada Allah Jalla wa'ala, karena kita semua akan kembali kepadanya. Kita akan kembali kepada Allah dan kita akan menghadap, berdiri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertanyaan yang berkah apa yang sudah kita siapkan sana? Kita tidak tahu kapan kita akan dijemput oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sebaiknya berkata tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaiknya berkata bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sebagai berkat. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ini sedikit mengingatkan kembali kepada kita semua, bukan antum, anak, saya dan semuanya bapak-bapak, ibu yang hadir di majelis ini. Maksudnya mari kita bangkit lagi untuk semangat beribadah kepada Allah, yang mungkin selama ini sedikit kendor, kemudian kencangkan lagi ibadah kita. Jangan kita hanya ketika menyambut Ramadan baru kita semangat dalam menunaikan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita masih berkenaan tentang masalah meninggalkan sholat. Kita masuk di fasal uqubatun tarkul jamaah, hukuman meninggalkan sholat jamaah tanpa ada alasan, tanpa ada uzur, Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan ayat di dalam surah Al-Qalam ayat 42 sampai 43. Allah Taala berfirman, "Yauma yukshafu an sakin wa yad'una ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yad'una ila sujudi salimun." Allah Taala berfirman, pada hari di mana nanti Allah Taala akan membukakan atau disingkapkan betis mereka dan mereka disuruh dipanggil untuk sujud kepada Allah, namun mereka fala yastati'un, tidak kuasa, tidak mampu untuk sujud kepada Allah. Khasyiatan absaruhum, kenapa? Karena pandangan mereka itu tertunduk ke bawah, tarhakum zillah,
menimpa kehinaan, ya, diliputi kehinaan. Wa qad kanu yad'un ila sujudi salimu, dan sungguh ya dahulu mereka dipanggil sujudlah engkau kepada Allah. Wa hum salim, sementara di waktu itu mereka sejahtera, mereka sehat. Sehat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Taala, kata Imam Az-Zahabi, wa dzalika yaumul qiyamah, dan itu terjadi nanti di hari kiamat. Ya, di hari kiamat. Yaghshawu dzallan nidaba, mereka diliputi rasa penyesalan. Sebagaimana kita bacakan ayat tadi. Ya. Mereka apa diliputi rasa penyesalan. Kalau di akhirat itu menyesal nggak ada gunanya. Untuk apa kita menyesal? Nggak ada. Mau buat kebaikan juga nggak ada lagi. Apa yang keburukan? Ya. Makanya ketika kita bacakan tadi, awalan nu'ammirukum, tidak akan aku telah panjangkan umur kalian. Maka ketika Allah berikan kita kesempatan, ya, yang umurnya sudah melewati 70 tahun atau sudah 60, 70, ya, maka kencangkan ibadah. Karena ini kesempatan. Ya. Mudah-mudahan kita itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik. Itu harapan kita. Ya. Masalah kita masuk surga itu tergantung amalan nanti masing-masing. Ya. Nanti rahmat Allah, ya, yang masukkan antum ke dalam surga Allah Taala. Namun tentu ada sebabnya, ya, amalan antum. Wa qad kanu fid dunya yad'una ila sujud, kata Imam Zahabi, dahulu mereka itu di dunia dipanggil untuk apa? Sujud kepada Allah. Salatlah kalian, ya, menghadap, ya, kepada Allah Taala. Itu seruan dahulu. Nanti di hari kiamat baru dia merasakan. Qala Ibrahim Taimi, Ibrahim Taimi mengatakan, ya, yang maksud di sini salat al-maktubah, salat yang wajib, salat yang waktu, ya, dengan dikumandangkan azan, ditegakkan salat, namun dia masih lalai. Ya. Azan dikumandangkan, sholat sudah ditegakkan, masih juga dia, ya, menunda-nunda, dan sholat sudah masuk. Kemudian kalau Sa'id bin Musayyab mengatakan, kanu yasma'una hayya 'alas shalah, ya, hayya 'alal falah, fala yajibuna wa hum ashab salimun, ya. Dan mereka mendengarkan suara itu, hayya 'alas shalah, ya, mereka dengarkan, ya, mari, ya, kita mendengarkan sholat. Ini panggilan siapa? Panggilan Allah. Panggilan manusia saja, kalau itu hadiahnya spesial, ya, siapa yang duluan, ya, datang, maka dia akan diberikan duit sekian. Mau itu cepat. Ini kalau, ya, itu ada angka-angkanya. Kalau nampak, kata nampak tak mau deh. Ini janji Allah di akhirat nanti. Kita banyak tertipu. Kalau itu nampak angkanya baru semangat. Tapi kalau tak nampak, nggak mau deh. Itulah manusia, ya, tertipu dengan, ya, dengan dunia yang lain. Kemudian hayya al-falah, ya, juga seruan hayya al-falah, fala yajibuna, sementara surat itu dia dengar tapi dia tidak menjawabnya, tidak dia mendatanginya. Wahum ashab salimun, ya, kondisi mereka ketika itu sehat dan sejahtera, dalam keadaan sehat. Kenapa nggak datang? Berbeda dengan kalau dia ada wudu, ya, jangankan, ya, masalah-masalah, ya, yang wajib, gitu kan.
ya, sholat. Ya, masalahnya kalau itu darurat, ya, itu kita diberikan rukhsah keringanan. Ad-darurat itu dari tabihul mahzurat di dalam ilmu usul fikih. Ya. Ketika ada darurat, ya, yang haram menjadi halal. Kalau benar-benar darurat, tapi jangan dibuat kuat. Ini kaidah. Ya. Ini kaidah. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Wa qala Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar mengatakan, wallahi ma nazalat hadhihi al-ayat illa fil ladzina takhallafu anil jamaah. Demi Allah, tidaklah ayat ini turun yang kita bacakan tadi dalam surah Al-Qalam, ya, illa fil ladzina, kecuali, ya, ini dihadapkan kepada orang-orang yang takhallafu anil jamaah, ya, dia tidak mau ikut sholat jamaah di masjid. Dia meninggalkan sholat jamaah di masjid bersama kaum muslimin. Ini ayat ini kata Ka'ab al-Ahbar. Berarti ancaman kepada, ya, orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah bersama kaum muslimin sementara dia sehat. Fa ayyu wa'idi asyaddu wa ablaghu min hada. Kata Ka'ab bin al-Ahbar, ya, ancaman mana yang lebih dahsyat, ya, dari ini. Bagi siapa? Liman taraka shalah fil jamaah. Bagi orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah ma'qudratin ala ityaniha, sementara dia mampu untuk mendatangi sholat jamaah bersama kaum muslimin, tapi dia tidak datang. Alasan banyak. Ini itulah. Ingat ma'asyiral muslimin muslimat, di hari kiamat Allah tidak akan tanya, ya, alasan antum, nggak ada. Ya Allah, dulu saya meninggalkan titik ini, itu nggak terima alasan itu. Ya. Allah akan terima alasan kita seperti itu. Yang jelas kita mampu, tinggalkan itu, datangi surah Allah tabaraka wa taala. Karena bagi Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan perusahaan tersebut, yang menciptakan, bos kita kalau kita kerja di suatu perusahaan, semuanya, ya. Dan ini harus diyakini oleh seorang mukmin. Makanya salah satu sahabat ahlul iman fil fitan, keteguhan orang-orang beriman ketika dia ditimpa suatu fitnah, ya, musibah ujian, yang harus dia yakini bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang mengatur alam ini. Kunci langit dan bumi itu di tangan Allah. Ini harus kita yakini. Ini salah satu disebutkan oleh ulama, ya, dari beberapa, ya, poin, ya, yang harus kita yakini, ya, ketika fitnah itu menimpa kita. Nah, wa amma minas sunnah, adapun dalil dari sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, laqad hamamtu an amura bis salati fa tuqima thumma amara rajulan wa yu'ammun nas thumma an talaqa ma'i bi rijalin ma'ahum azima min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salat bil jama'ati fa ahraqa buyutahum alaihi bin nar. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, sungguh aku ada keinginan ingin memerintahkan, ya, mereka untuk sholat dan menegakkan sholat tersebut. Kemudian aku perintahkan seorang untuk mengimani manusia. Kemudian aku pergi dan bersama orang-orang yang ada ikut bersamaku, ya, mengambil seonggok kayu, ya, untuk dibawakan kepada
suatu kaum yang mereka itu tidak mau datang untuk menunaikan sholat jamaah. Fa'ahraqa buyutahum alaihi binnar. Saya akan bakar rumahnya tersebut. Ya, bagaimana tegasnya Rasulullah SAW agar kaum muslimin sholat jamaah di masjid. Ya, sampai-sampai Rasulullah ingin bakar rumahnya. Engkau mampu, kenapa engkau nggak datang ke masjid surau, musola, namanya itu sama aja. Ya. Nanti beda apa? Tasrifnya aja nanti kalau di musola, masjidun itu kan isi makan, tempat sujud, musola tempat sholat. Ya tempatnya sama, tempat ibadah maksudnya gitu. Ya. Wala yata'awwadu bihaqi buyutihim alaihi illa ala tarki wali ma fil buyuti min zuriyati wal mata. Kata Rasulullah, kalau di dalam rumah itu tidak ada anak-anak kecil, kemudian harta-harta mereka, ya, Rasulullah pasti sudah bakar rumahnya. Karena situ ingat ada anak kecil yang berdosa, ya. Sementara ya, orang tuanya, kemudian orang yang didatang sudah mereka disyariatkan wajib sudah balik untuk sholat, tapi tidak berangkat sholat, berarti laki-laki. Adapun perempuan ya, di rumah itu afdol. Ya. Masjid boleh, ya, boleh. Jadi dijelaskan oleh para ulama fikih kita seperti Syekh Shalih Fauzan di dalam kitabnya Mu'allaqah Fikih, ya. Boleh dengan syarat izin suaminya, kemudian syarat lain harus dipenuhi. Jangan bertabaruj, bergaya-gaya, parfum 5 meter sudah tercium. Ya, ini dia. Jadi bagi suami jangan melarang. La tamna'u ima Allah masajid Allah Rasulullah SAW. Jangan kalian melarang perempuan-perempuan Allah untuk datang ke masjid. Allah Ta'ala untuk melakukan ibadah sholat. Namun tentu harus dijaga, ada syaratnya, ada adab-adabnya. Nah, di dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Anna rajulan a'ma atan Nabi." Ada seorang laki-laki yang buta datang kepada Rasulullah SAW. Faqala, "Ya Rasulullah." Kemudian orang buta ini berkata, "Wahai Rasulullah, laisa li qa'ilin yaquli dalam masjid." Tidak ada orang yang menopangku atau ya, yang mengirimiku ya untuk datang ke masjid. Ya. Membawaku ke masjid. Wasa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan dia minta kepada Rasul agar diberikan rukhsah, keringanan ya, untuk sholat di rumahnya. Nah, ketika itu Rasulullah memberikan rukhsah. Namun tak kala dia ya berpaling ya, berlama wala berpaling dari Rasulullah, kemudian Rasulullah manggilnya lagi. Ya, dipanggilnya lagi laki-laki yang buta ini, faqala hal tasma'u nida'a bis shalah. Engkau mendengarkanlah suara sholat. Dengar kamu telingamu. Ya, qala na'am. Iya, qala fa'ajib. Ya, maka wajib kamu ya, ini yang buta matanya. Bagaimana kita yang sehat ya, penglihatan kita masih nampak ya. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya, dari Amr ibnu Ummi Maktum, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah. Kemudian mendatangi ya Amr ibnu Ummi Maktum mendatangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, innal Madinah kathiratul hawam." Sungguhnya kota Madinah itu banyak sekali ya binatang yang berbisa. As-siba ya, binatang buas. Wa ana dorir, sementara ya penglihatan saya itu udah rusak, artinya enggak ini kali penglihatannya ya, enggak tampak gitu kan ya, jalan
ya. Syai'un dari, sementara rumah saya itu jauh, ya. Waliqaidu la yulaimuni, saya memiliki orang yang membawa saya tapi artinya tidak cocok, ya. Dia adalah orang tersebut, ya. Hal rukhsah, apakah saya memiliki rukhsah keringanan? An usalli fi baiti, salat di rumahku. Faqala hal tasma'u nida, Rasulullah SAW mengatakan, engkau dengar nggak seruan salat? Qala na'am, iya. Fa'ajib fa inni la ajid laka rukhsah, maka wajib engkau ya, salat di masjid, ya. Fa inni la ajid, sesungguhnya aku tidak mendapatkan bagimu rukhsah. Artinya Rasulullah tidak memberikan dia keringanan. Kenapa? Karena kau dengar, ya, suara salat. Fahadha rajulun dhawil basar, ini laki-laki yang penglihatannya rusak. Syaka, dia mengadukan mayajidu minal masyaqqah, ya, dia mengadukan apa yang dia dapatkan dari kesulitan untuk mendatangi masjid, untuk datangi masjid. Walaysa lahu qadi yaqulu ila masjid, dan tidak ada yang, ya, membantu untuk dia, ya, datang ke masjid. Wa ma hadza lam yurakhas, ya, lahu nabiyyu, ya. Bersama dengan ini Rasulullah SAW tidak memberikan dia keringanan dalam sholat di baitihi, di rumahnya. Fakaifa biman yakun sahihul basar saliman la uzra lahu, Bagaimana dengan orang yang sehat, penglihatannya sehat, ya, salim, ya, sejahtera, ya, badannya sehat, maka ini terlebih-lebih lagi, ya, tidak ada uzur baginya. Ya, sementara yang ada cacat saja itu Rasulullah, ya, wajibkan mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Bagaimana dengan, ya, yang sehat bugar? Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Taala, selanjutnya di dalam hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah, ya, Rasulullah SAW bersabda, li'an tani'a, ya, udhun ibnu Adam risasan muzaban khairul lahu min ayyasma'a nida'u wa la yujib, ya. Kata Rasulullah SAW bersabda dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, ya. Lebih baik, ya, timah meleleh, ya, itu dimasukkan ya, ke dalam telinga kita nih, ya, kata Rasulullah, itu lebih baik dari orang yang mendengarkan, ya, surah tapi dia tidak menjawabnya, ya. Bayangkan timah meleleh dimasuk ke telinga, dipenuhi telinga, itu kata Rasulullah lebih baik, ya, dibandingkan bagi orang yang dia dengar di surah tapi tidak mendatanginya. Dan juga diriwayatkan oleh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man sami'a munadi bis shalah lam yamnahu man ittaba'a huzur. Barang siapa yang mendengarkan, ya, seruan salat, maka tidak ada menghalangi dia untuk mendatanginya, tidak ada uzur, ya. Kila wa ma udhru ya Rasulullah, ya, kemudian dikatakan, apa itu uzur ya Rasulullah? Khauf, takut, maradun, sakit, lam tuqbal minhu shalah allati shalla yakni fi baitihi. Tidaklah diterima salat seorang yang salat, yang dimaksud sini fi baitihi, di rumahnya. Dia mampu nih, tapi dia tidak salat di masjid, salat di rumah. Berbeda dengan yang ada uzur seperti orang musafir, orang sakit, itu, ya, babnya beda lagi, ya, babnya beda lagi, karena dia ada uzur, ya, musafir, ya, bahkan musafir, ya, rukhsah itu kalau tidak diambil, yang keringannya itu Allah marah. Begitulah Allah, ya, sayang kepada kita. Rukhsah itu dikasih rukhsah, keringanan, enggak kita pakai, ya, ada rukhsah.
rukshoh keringanan dari Allah. Ya. Karena kita dalam keadaan safar itu ya, melelahkan. Ini dalam hadis disebutkan. Wa akhrajal Hakim bin Mustadrak dan Ibnu Abbas. Jadi para Imam Ibnu Hakim di dalam kitab Mustadrak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, nama hadis ini hadis dhaif, tapi kita bacakannya. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidaklah dikatakan orang tersebut sholat di jari bagi yang bertetangga dengan masjid, kecuali dia di masjid. Kila koman jarum masjid. Kemudian dikatakan apa yang maksud dengan tetangga masjid? Kola mansanian azan, orang yang mendengarkan azan. Ini yang dimaksud dengan jarul masjid, bertetangga dengan masjid. Dia dengar azannya, tapi dia tidak datang untuk sholat jamaah. Selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Rasulullah SAW bersabda, man sarahu ayyalqi Allahu wadan musliman yakni yaumul qiyamah fal yuhabil haula'i salawatul khamsin haitsu yunadi bihinna. Barang siapa yang menginginkan bahagia ingin bertemu kepada Allah besok dalam keadaan selamat, maksudnya di hari kiamat nanti, maka hendaknya menjaga sholat 5 waktu ketika dia dipanggil. Fa inna Allaha syara'a li nabiyyikum sunan. Kenapa? Karena Allah telah mensyariatkan kepada nabi kalian sholat. Allah syariatkan melalui para nabi, dan ini sunnah dan petunjuk. Walau annakum shallaitu fi buyutikum kama yusalli hadzal muhtar fi baiti la taraktum salatan nabiyyikum. Jikalau kalian sholat di rumah kalian sebagaimana sholatnya orang-orang yang menyelisihi sholat jamaah di rumahnya, berarti kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Nabi aja sholat di mana? Ya di masjid. Di masjid. Itu nabi. Bagaimana kedudukan dia di sisi Allah Taala, dijamin masuk surga. Nabi lagi manusia yang termulia di antara umatnya, bahkan para nabi. Dia sholat di masjid. Berarti kalau kita sholat di rumah berjamaah, maka kita telah meninggalkan sunnah Nabi. Walau taraktu sunnah Nabi pun la dalaltum. Kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, berarti kalian telah sesat. Telah sesat. Walau qad ra'aitana ma yatakallafu anna illa munafsu. Kami telah melihat orang-orang yang menyelisih sholat jamaah, meninggalkan sholat jamaah, kecuali orang munafik. Maklum nifaq, kita ketahui bagaimana orang munafik. Munafik itu kalau dia melakukan ibadah, bukan karena Allah, ingin dipuji, itu sifat orang munafik itu. Ingin disanjung, dan kita tidak mau seperti orang munafik. Sia-sia amalan kita. Au maridun, atau sakit. Laqad kana rajulun yutabihi yuhda baina rajulaini hatta yuqam fi safi. Dan suku ada seorang yang ditopang, didatangkan kemudian dipapa dia dalam keadaan sakit nih, di antara dua orang, sampai dia ditegakkan di sof. Nah, segitunya lah bagaimana pentingnya sholat jamaah. Nah, dipapa dia kemudian ditegakkan sholat apa sih? Au hatta yaji'u ila masjid li ahli sholatil jamaah. Datang ke masjid untuk menunaikan sholat jamaah. Wa kana Rabi bin Husain, seorang tabi'in, seorang imam, Rabi bin Husain. Ini diceritakan oleh kondisi Rabi bin Husain pada sakata syaqahu fil falidi, yang mana Rabi bin Husain ini lumpuh sebelah badannya,
Bahkan yang ila sholat itu waqa'a ala rajulaini, ya, dan dia masih juga apa keluar menunaikan sholat jamaah dengan apa dipapa 2 orang. Bayangkan ini lumpuh ini. Lihat bagaimana para ulama gitu. Ya kan? Fayuqalu lahu ya Aba Muhammad, kemudian dikatakan kepada dia, Rabi bin Husain, wahai Aba Muhammad, qad rakhasa laka an tusalli fi baitika. Kamu diberikan keringanan untuk sholat di rumahmu. Kamu ada uzur ini. Anta ma'zurun. Ya. Fayaqulu huwa kama taqul. Iya, benar yang kau katakan. Aku memang ada uzur. Lakin asma'ul muazzin, tetapi saya mendengarkan suara azan. Iya, Rabi bin Husain. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Faman istata'a yujibahu walau zahban aw hawan falyaf'al. Kalau dia mampu untuk datang sholat jamaah walaupun dia dalam keadaan merangkak, maka datangi. Itu katanya Pak Rabi bin Husain. Kemudian juga ya, kisah berikutnya seorang Imam Hatim As-Sham, ya. Hatim As-Sham menceritakan bagaimana dia fatatni maratas sholat jamaah, terlewat terluputi ya suatu hari sholat jamaah sekali. Para azani Abu Ishaq Al-Bukhari, kemudian Abu Ishaq itu Bukhari ya mendatangi saya dalam keadaan sendiri. Walau mata li waladun da'azai aktar min asyratil alaf insani. Jikalau katanya Hatim As-Sham meninggal anak saya, maka lebih dari 10.000 manusia yang akan menjenguknya. Ya. Lianna musibah din indan nas ahwan min musibah dunia. Kenapa? Karena musibah agama di sisi manusia itu lebih ringan dibandingkan musibah apa? Dunia. Ya. Wa kana pada salaf yaqulu ma fataha ada salat jamaah illa bi dzambin asabahu. Sebagian salaf mengatakan orang yang terluputkan sholat jamaah illa bizamin asrar, kecuali itu ada dosa dalam hatinya yang menimpa dia. Berarti mungkin ada dosa. Kemudian yang terakhir, Waqal Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar mengatakan kharaja Umar yawman ila haqiq, ya, lahu farajna pada sholat nas asar. Ibnu Umar pada suatu hari dia keluar ke kebunnya, keluar dia menuju kebunnya. Farajna kemudian pulang, manusia ketika itu sudah selesai sholat asar. Faqala Umar, dan Umar apa yang diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Ya, ya. Fatatni sholat asar berjamaah. Terluput bagiku sholat asar jamaah. Ya. Apa yang dilakukan oleh Umar? Ibnu Umar, ashhadukum anna haidin alal masakin sadaqah liyakuna kafarah liman sana'a Umar radhiyallahu anhu wala haid bustan fihi nakam. Kalian menjadi saksi. Lihat nih, ya. Sungguhnya kebun ini, ya, kebun ini penuh dengan kurma. Itu saya sedekahkan untuk apa? Orang miskin sebagai tembusan bagi Umar, Ibnu Umar yang telah meninggalkan sholat jamaah asar. Subhanallah. Kebun yang diisi apa? Pohon kurma, dia impakkan ini agar apa? Tebusan dia telah meninggalkan sholat asar berjamaah. Nah, ini yang kita sampaikan masyarakat muslim muslimat. Juga kalau Taala mudah-mudahan ini memberikan ibrah pelajaran dan teguran bagi kita semua agar kita tidak bermudah untuk melabaikan umumnya sholat 5 waktu. Ya. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.